Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Kebaikan Nihil. Seperti biasa, kembali akan membahas seputar Undang-Undang ASN yang sudah disahkan. Postingan video sebelumnya, walaupun banyak beberapa komentar dari kawan-kawan yang ada yang mengatakan hoax dan seterusnya. Oke, kita cek saja Undang-Undang ASN 2023. Kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat Undang-Undang ASN tetapkan P3K dapat dana pensiun. Undang-Undang ASN disahkan. Ini bedanya PNS dan P3K. Nah, ini CNBC. Saya yakin Bapak Ibu tahu. Nah, ini JPNN, Undang-Undang ASN, ada honorer diangkat dari PNS. Nah, ini per hari yang lalu. Terus lagi banyak lagi sebenarnya di YouTube juga sangat banyak sekali membahas tentang informasi pengesahan. Nah, ini di kanal YouTube Parlemen ya, akhirnya indah RUU ASN disahkan dan seterusnya. Bapak Ibu bisa browsing di Google mencari informasi. Nah, ini juga liputan 6. Nah, ini isi undang-undang ASN terbaru, PNS dan honorer wajib tahu. Nah, Bapak Ibu silahkan cek. Ini RUU ASN disahkan, daerah 3T bakal lebih mudah dapat ASN. Terus nah, ini Sekretaris Kabinet Undang-Undang disahkan, Menteri Pandeglang tak ada PHK massal. Nah, kita cek lagi. Nah, ini DPR RI, Undang-Undang ASN disahkan. Sodik harap ada percepatan pengangkatan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa browsing. Nah, ini 5 Oktober dimuat, yaitu DPR RI. Nah, itu website resmi dpr.go.id. Ini Kemendagri. Nah, ini polpum.kemendagri.go.id. Tentu ini adalah website resmi. RUU ASN resmi disahkan jadi undang-undang di paripurna DPR. Nah, Bapak Ibu bisa baca. Nah, ini harian daerah Kaltim Today. Apa poin penting Undang-Undang ASN yang disahkan? Nah, ini CNN, poin-poin Undang-Undang ASN, pemerintah dilarang rekrut honorer hingga. Nah, ini juga intinya undang-undang itu disahkan, intinya di sana. Ini Detik Finance, Undang-Undang ASN 2023, instansi pemerintah dalam rekrut tenaga honorer. Intinya yang sudah mengabdi itu harapannya tentu lebih besar. Nah, hanya saja memang di sini lebih mengutamakan honorer di seluruh instansi pemerintah, baik itu guru dan tenaga kependidikannya dan juga tenaga teknis lainnya. Tentunya yang mengabdi sudah lama atau yang umurnya sudah sudah tinggi itu biasanya diutamakan. Nah, memang draft aslinya itu sepertinya belum diposting. Nah, video yang saya bahas itu karena itu memang Undang-Undang ASN tahun 2014, namun masih RUU, banyak pasal-pasal yang dihapus. Nah, salah satunya yang menjadi polemik itu di pasal 131A. Nah, tapi pada intinya adalah Undang-Undang ASN itu ingin menuntaskan semua honorer, baik itu guru, honorer di instansi pemerintah, nah, dan juga yang tentunya belum S1 atau yang belum sarjana. Nah, ini yang cukup berat. Termasuklah juga tenaga kependidikan. Itu kan banyak yang masih berijazah
SLTA ini kan sulit untuk melewati regulasi yang sekarang. Nah, contoh misalnya yang sekarang seleksi P3K itu kan tidak bisa mengikuti tahapan tes seleksi administrasi saja mungkin tidak bisa karena belum S1. Nah, undang-undang ini disahkan tentu ingin mengakomodir teman-teman kita yang belum S1 selain guru tentunya. Nah, guru tentu S1 adalah wajib. Nah, kita baca mungkin salah satu yang mana ya? Kita baca kira-kira yang CNN mungkin. Nah, ini Kompas, undang-undang ASN berlaku, instansi pemerintah dilarang rekrut tenaga honorer. Kita coba baca yang Kompas, apa isinya. Nah, ini isinya apa kira-kira Kompas ini. Dewan Perwakilan Rakyat tentang persetujuan negara ketika undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat non-ASN atau tenaga honorer. Sementara terhadap para pegawai non-ASN atau tenaga honorer akan dilakukan pengangkatan hingga akhir tahun 2024. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini Kompas. Silahkan Bapak Ibu serta kawan-kawan berikan komentar. Nah, jika hoax, nah selevel Kompas, saya tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Nah, ini sementara terhadap para pegawai non-ASN atau tenaga honorer akan dilakukan pengangkatan hingga akhir tahun 2024. Nah, adapun undang-undang ini bakal dimulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 hari sejak undang-undang disahkan. Yang lain pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan pendataannya paling lambat Desember 2024. Yang ini berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat non-ASN. Nah, ini. Kita cek lagi. Nah, ini berdasarkan info dari Kompas ini, honorer itu 2,3 juta, kurang lebih seperti itu. Tapi kan itu sebenarnya sudah berkurang karena sudah banyak yang lulus P3K di tahun 2022, tahun anggaran 2022. Yang berikutnya, nah ini dia, terkait ini Kemenpan RB akan mengatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Jadi yang kita tunggu Bapak Ibu adalah yaitu PP turunan dari undang-undang tersebut. Nah, tentu sekarang lagi dibahas atau lagi dipersiapkan. Nah, biasanya undang-undang turunan itu menjelaskan lebih detail. Apakah itu seputar syarat, prioritas, terus lagi yang menyeleksi, yang mengangkat dan seterusnya. Nah, kita tunggu saja ya Bapak Ibu PP turunan dari undang-undang tersebut. Intinya adalah mengakomodir honorer yang ada di instansi pemerintah tentunya. Yang di swasta tentu tidak termasuk prioritas. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.